Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Fauziah dari kelas B. Di sini saya akan membacakan soal tentang tugas akhir materi atau UAM manajemen. Soal nomor 1, bagaimana pengertian dari manajemen dan mengapa manajemen perlu dipelajari? Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok karena guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Next, soal nomor 2, manajemen pada dasarnya memiliki fungsi dan alat manajemen. Tuliskan dan jelaskan menurut pendapat saudara dan bagaimana penerapan pada perusahaan kecil dan perusahaan besar. Penjelasannya, fungsi manajemen ada planning, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Alat manajemen pasar adalah tempat di mana organisasi menyebarluaskan produknya. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan dan uang juga merupakan alat tukar. Metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer. Material adalah bahan setengah jadi dan bahan jadi. Manusia adalah sebuah sumber daya manusia dalam sebuah usaha atau organisasi. Mesin digunakan untuk memberi kemudahan dalam sebuah usaha agar menghasilkan sebuah keuntungan. Fungsi penerapan manajemen bagi perusahaan kecil: 1. Planning, 2. Perorganisasian, 3. Pergerakan, 4. Pengawasan. Dan fungsi penerapan manajemen bagi perusahaan besar: perencanaan, perorganisasian, pembagian kerja, kewenangan, evaluasi, koordinasi, pengawasan, laporan, dan keuangan. Next, soal nomor 3, bagaimana pendapat saudara apabila pernyataan tersebut dihubungkan dengan kemampuan kepemimpinan dan kemampuan teknis? Penjelasannya, jadi ketika leader itu berada di posisi sudah mempunyai jabatan tinggi atau top manajemen, berarti dia sudah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memimpin semua karyawan-karyawan dalam sebuah perusahaan tersebut. Karena pada awalnya, ketika seorang pemimpin ingin bisa memimpin orang lain, dia juga harus bisa memimpin dirinya sendiri dengan baik. Ketika seorang leader bisa memimpin dirinya sendiri, maka dia sudah mempunyai strategi dalam memimpin orang lain, maka dari itu bisa menghasilkan daya hasil yang baik. Next, soal nomor 4, bagaimana proses penyusunan rencana yang efektif dan efisien? Jelaskan secara singkat dan berikan contohnya. 1. Menetapkan target atau tujuan. 2. Merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan, serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur dalam mencapai tujuan. 5. Mengembangkan rencana. 5. Manajemen strategi tidak terlepas dari visi dan misi serta penilaian dari analisis SWOT. Bagaimana pengertian secara singkat dari ketiga hal tersebut dan berikan contohnya. Aplikasikan pada daerah Anda masing-masing. Penjelasannya, ada kekuatan. Kekuatan adalah poin internal dan positif dari perusahaan. 2. Kelemahan adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan. 3. Peluang adalah faktor eksternal dalam lingkungan bisnis yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis. 4. Ancaman adalah faktor eksternal yang tidak dapat Anda kendalikan. 6. Setiap orang pasti memiliki sasaran atau goals yang ingin dicapai. Bagaimana organisasi dalam membuat rencana sasaran agar dapat dicapai dengan baik? Penjelasannya, dengan membuat strategi agar mencapai tujuan yang baik dengan penerapan visi dan misi dalam sebuah perusahaan, karena pernyataan misi organisasi menguraikan bisnis perusahaan sasarannya dan strategi untuk mencapai sasaran tersebut, sedangkan visi adalah memberikan arah kemana perusahaan akan pergi dan berkembang. Next,
Soal nomor 7, bagaimana pendapat saudara tentang menangani masalah dalam organisasi baik untuk masalah yang berjangka pendek dan masalah berjangka panjang? 1. Berjangka pendek, melakukan tindakan, hindari menyudutkan satu belah pihak, menjadi mediator yang bijak, mengambil keputusan bersama. Kedua, berjangka panjang, melakukan evaluasi, pengembalian keputusan melalui konsensus, mengembangkan alternatif solusi, mengidentifikasi masalah. Next, soal nomor 8, pada tahap pertumbuhan organisasi memiliki 5 tahapan. Tuliskan dan jelaskan secara singkat serta beri contoh aplikasinya. 1. Tahap kreativitas. 2. Tahap pengarahan. 3. Tahap pendelegasian. 4. Tahap koordinasi. Dan 5. Tahap kerjasama. Next, soal nomor 9. Salah satu kesuksesan seorang manajer didapat dari komunikasi. Apa kunci sukses seorang manajer secara interpersonal? Berikan penjelasan secara singkat. 1. Berkomunikasi dengan baik. Keterampilan interpersonal akan membantu untuk membangun hubungan dengan rekan kerja, seperti saling bertukar ide, informasi, dan lain-lain. 2. Peluang yang lebih luas. 4. Meningkatkan kredibilitas dan kepuasan pelanggan. 4. Membina hubungan pribadi yang terjalin. 10. Apa pengertian dari controlling dan bagaimana langkah dari controlling dengan penjelasan yang singkat? Controlling atau pengendalian merupakan salah satu fungsi penting manajemen yang harus dilakukan oleh semua manajer untuk mencapai tujuan organisasinya. 1. Menetapkan standar, sasaran atau target yang harus dicapai dalam menjalankan fungsi manajemen. 2. Mengukur kinerja. Manajemen akan dapat lebih mudah mengukur kinerja apabila unit atau satuan ataupun kriteria kinerja telah ditentukan sebelumnya. 3. Membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan. Langkah penetapan standar dan pengukuran kinerja pada dasarnya adalah langkah persiapan, sedangkan langkah perbandingan ini merupakan langkah aktif yang harus dikerjakan di manajemen. 4. Mengambil tindakan koreksi atau perbaikan. Begitu penyimpangan dan penyebab diketahui, tahap selanjutnya adalah mengambil tindakan perbaikan. Itulah soal tentang UAM. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.